Gua laporin lu. Gua laporin lu nonjok gua laporin. Sedang cuti hendak menikah di Jakarta, polisi arogan tonjok sopir taksi online kini dicopot dari jabatan. Terungkap fakta di balik insiden viralnya Kompol Bambang Suryawiharga anggota polisi yang tonjok sopir taksi online di Jakarta. Diketahui, Kompol Bambang Surya menjabat sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku sebelum dicopot. Kedatangan Kompol Bambang Surya ke Jakarta ternyata sedang cuti hendak melangsungkan pernikahan. Adapun calon istrinya itu merupakan wanita yang bersamanya saat videonya viral menonjok sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda 34 tahun. Hal itu diungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah. Posisi dia mau nikah sama ceweknya itu, kata Aris Aminullah. Aris mengatakan setelah Kompol Bambang kembali ke Maluku maka Propam Polda Maluku akan langsung memeriksanya. Kini, Aris menegaskan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aris, Senin, 4 November 2024. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjok dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak anggota yang melanggar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kompol Bambang Suryawiharga, perwira polisi yang tonjok sopir taksi online di Jakarta, kini dicopot dari jabatannya. Ia resmi dicopot sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku pada Senin 4 November 2024. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aris Aminullah, mengakui bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjok dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya tersebut sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Terkait kasus tersebut, Aris kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab katanya anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo, gua laporin lo. Gua laporin lo. Gua laporin lu nonjok gua laporin. Enggak ada, gua laporin, awas lu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib oknum polisi viral yang pukul sopir taksi online di Jakarta, Jenderal Bintang 2 turun tangan. Kasus penumpang pukul sopir taksi online nampaknya berbuntut panjang hingga menjadi perhatian Jenderal Bintang 2. Meski sempat ada perdamaian antara korban dan pelaku, ternyata korban kini melanjutkan perkaranya ke jalur hukum. Sang penumpang yang dilaporkan oleh sopir taksi online diketahui bukan sosok sembarangan. Penumpang tersebut diketahui bernama Kompol Bambang Suryawiharga yang saat itu menggunakan jasa taksi online korban. Namun, mereka terlibat cekcok mulut sehingga wajah sang sopir taksi online itu kena pukul oleh sang oknum polisi tersebut. Bahkan, videonya pun kini viral di media sosial. Insiden ini bahkan mendapat perhatian langsung dari Kapolda Maluku, Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan. Sebab, Kompol Bambang Suryawiharga merupakan perwira polisi yang bertugas di Polda Maluku. Kompol Bambang Suryawiharga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah menegaskan pihak Polda Maluku akan proses pelanggaran yang dilakukan Kompol Bambang Suryawiharga, salah satu perwira Polda Maluku. Menurutnya, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Propam. Kapolda akan memproses setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Dan terkait kejadian ini sudah disampaikan ke Propam untuk menindaklanjuti, kata Aris kepada wartawan Sabtu, 2 November 2024. Rizky Fitrianda, sopir taksi online yang dipukul oleh penumpangnya tersebut mengurai kronologi hingga mereka terlibat cekcok. Menurutnya, peristiwa itu bermula saat ia mendapat orderan dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Saat itu, sang penumpang awalnya minta diantarkan ke kawasan SCBD dekat Polda Metro Jaya. Rupanya, saat perjalanan penumpang yang diketahui merupakan seorang anggota polisi itu minta merubah rute perjalanan. Namun, sang sopir taksi online rupanya tak mau menuruti permintaan penumpangnya. Menurutnya,
Hal itu ia tolak lantaran dianggap tak sesuai dengan aplikasi ketika dipesan. Singkat cerita, keduanya pun terlibat cekcok mulut di dalam mobil. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada kayak gimana? Nggak ada pilihan, berarti Iya. di bawah tekanan? Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Damai karena di bawah tekanan polisi. Rizky sopir taksi online yang ditonjok di wajah kini laporkan pelaku. Rizky Fitrianda sopir taksi online yang sempat viral karena ditonjok di wajah diduga oleh oknum polisi kini berani bersuara. Setelah kejadian yang tak mengenakan tersebut, kini sopir taksi online itu menemui pegiat media sosial Tengku Zanzabela. Lewat Instagram Zanzela, sopir taksi online ini awalnya memang sudah berdamai namun terungkap jika ia berada di bawah tekanan. Diakui Rizky, saat momen perdamaian seusai kejadian pemukulan itu dirinya hanya sendiri tanpa didampingi orang lain. Saya sendiri aja di sana juga gak ada pilihan lain, takut karena masih shock pada waktu itu dan situasi dalam keadaan tertekan, ungkap Rizky. Saat ditanya soal perdamaian dengan pelaku yang memukulnya, Rizky mengaku ia terpaksa karena tidak ada pilihan dan adanya tekanan. Selain itu, Rizky mengakui kalau dia baru mengalami kasus seperti ini, akibat pukulan tersebut ia mengalami pusing. Kini, Rizky Fitrianda menuntut keadilan dengan apa yang belum lama ini dialaminya dan telah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Meski sebelumnya sempat berdamai, Rizky yang didampingi Tengku Zanzabela memilih melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Rizky mengaku perdamaian yang sebelumnya ditempuh ternyata terjadi akibat adanya tekanan karena terlapor diduga merupakan anggota Polri. Hari ini tanggal 2 November 2024 kami telah melaporkan pelaku oknum polisi diduga melakukan penganiayaan terhadap driver taksi online di Polres Jakarta Selatan, tulis keterangan di Instagram @zanzabela. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada kayak gimana? Nggak ada pilihan, berarti Iya. di bawah tekanan? Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya. Allahu Akbar. Usai viral tonjok driver taksi online, Kompol Bambang Surya Wiharga kini dicopot dari jabatannya. Kapolda Maluku akhirnya mencopot Kompol Bambang Surya Wiharga dari jabatan sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku. Pencopotan itu terkait aksi penganiayaan Bambang terhadap seorang sopir taksi online yang viral di media sosial. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminullah, membenarkan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aries, Senin tanggal 4 November tahun 2024 sore, dikutip dari kompas.com. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang pun kini non-job dan dipindahkan ke Yanma. Dijadikan pamen Yanma, ujarnya. Aries menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Itu sudah menjadi komitmen Bapak Kapolda bahwa siapapun anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas, tidak ada kompromi itu, tegasnya. Terkait kasus tersebut, Aries kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab, anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Intinya dari Bapak Kapolda sudah tegaskan akan menindak setiap anggota yang membuat pelanggaran, pasti ditindak tegas. Jadi jangan ada yang coba-coba membuat pelanggaran, ingatnya. Dikutip dari Tribun Ambon, Bambang adalah anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Ana. Ia lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Detasemen Parahita Raksasa. Bambang mengawali karirnya di Polda Jawa Barat. Ia pun tugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019. Kemudian itu pun ditugaskan menjadi Kabak Ops tahun-tahun 2021 sampai tahun 2022. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi polisi pukul sopir taksi online di Jaksel, janjikan 5 juta rupiah buat damai cuma dikasih 2 juta rupiah. Sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda akhirnya melanjutkan kasus pemukulan yang terjadi padanya oleh seorang penumpang yang diketahui anggota kepolisian di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky,
Roberto Sihotang menceritakan kronologi awal pemukulan terhadap kliennya tersebut. Awalnya, Rizky mendapat penumpang dari kawasan Senayan City, Jakarta Selatan dengan titik tujuan ke halte Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Di tengah jalan dipastikan lagi sama si Rizky, ini benar Pak halte bus Komda, Polda Metro Jaya. Iya nanti lu tinggal masuk aja kata penumpangnya, cuma cara penyampaiannya itu kurang mengenakan lah kalau menurut keterangan Rizky, dia dianggap kayak direndahkan lah, kata Roberto saat dihubungi, Minggu, 13 November 2024. Setelah hampir sampai tujuan, Roberto mengatakan kliennya kembali memastikan jika tujuannya hanya sampai halte dan tidak masuk ke Polda Metro Jaya. Jika ingin masuk, penumpang diminta untuk merubah titik tujuan. Nah itu harus diubah, nah akhirnya disodorin dah tuh HP-nya si penumpang. Nih lu ubah aja sendiri, kata dia begitu. Begitu pas dia noleh ke belakang, mobilnya ini kan manual, dia injek kopling dah tuh, enggak nginjek rem. Terus nabraklah mobil Alphard di depannya, ucapnya. Lalu, setelah menyelesaikan masalah dengan sopir mobil Alphard, Rizky kembali ke dalam mobil. Namun, menurut Rizky, polisi bersama seorang wanita yang menjadi penumpangnya itu kembali marah-marah sehingga Rizky pun kesal dan meminta mereka turun dari mobil. Akhirnya si penumpang ya udah gue turun sekarang di sini. Ya udah turunlah kata dia. Nah menjelang turun dapatlah bogem mentahnya itu sekali. Jelasnya, aksi pemukulan itu pun terekam oleh handphone Rizky sehingga dia pun memutuskan untuk membuat laporan polisi. Namun, saat berada di SPKT Polda Metro Jaya, anggota polisi itu ternyata sudah menunggunya. Di sana, anggota polisi itu meminta kasusnya untuk tidak dilanjutkan. Rizky yang ingin membuat laporan malah dibawa ke sebuah ruangan oleh dua anggota polisi lainnya. Di dalam ruangan itu, Roberto mengatakan kliennya merasa tertekan karena diminta untuk membuat surat pernyataan perdamaian. Rizky saat itu pun dijanjikan uang ganti rugi sebesar 5 juta rupiah oleh dua anggota polisi yang membawanya untuk biaya pengobatan. Merasa tak berdaya, akhirnya Rizky membuat surat perdamaian itu dengan tulisan tangannya seperti video yang viral. Terus tadi kan bilangnya 5 juta rupiah, kemudian ditransfernya ternyata cuma 2 juta rupiah. Nah uang 2 juta rupiah itu sampai hari ini tidak digunakan oleh si Rizky, ungkap Roberto. Oleh karena itu, Rizky pun kembali membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan surat perdamaian itu, hingga akhirnya membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin lu nonjok gua laporin. Rekam jejak Kompol Bambang yang tonjok sopir taksi online di Jakarta, pejabat Dirlantas Polda Maluku. Anggota polisi yang memukul sopir taksi online akhirnya terkuak yakni Kompol Muhammad Bambang Suryawiharga atau Kompol Bambang. Melansir Tribun Medan, Kompol Bambang bertugas di Polda Maluku. Bukan hanya itu, dia juga merupakan anak seorang polisi berpangkat kombes. Kasus Kompol Bambang yang menonjok sopir taksi online kini menjadi viral di media sosial. Korban bernama Rizky Fitrianda awalnya telah menerima kasus pemukulannya diselesaikan secara damai. Tapi kini Rizky justru melaporkan penumpang itu ke polisi. Ia mengaku menerima damai karena merasa tertekan. Akun X yakni @mazini menulis bahwa penumpang yang memukul sopir taksi online ini bernama Bambang Suryawiharga dan berpangkat kompol. Kompol Bambang Suryawiharga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Customer itu perwira pangkat kompol, Bambang Suryawiharga menjabat Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Walau udah damai, dia lagi diperiksa Propam Polda Maluku, tulis akun tersebut. Pemilik nama lengkap Muhammad Bambang Suryawiharga ternyata pernah menjabat sebagai Wakapolres Maluku Tengah. Dikutip dari Tribun Ambon, pria kelahiran 17 Juni 1989 ini merupakan anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Anna. Kompol Bambang lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Datasemen Parahita Raksaka. Bambang mengawali karirnya di Polda Jawa Barat. Ia kemudian bertugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun 2017 hingga 2019. Sampai kemudian Bambang ditugaskan menjadi Kabak Ops tahun 2021 hingga 2022. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin lu nonjok gua laporin. Sedang cuti hendak menikah di Jakarta,
Polisi arogan tonjok sopir taksi online kini dicopot dari jabatan. Terungkap fakta di balik insiden viralnya Kompol Bambang Suryawiharga anggota polisi yang tonjok sopir taksi online di Jakarta. Diketahui, Kompol Bambang Surya menjabat sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku sebelum dicopot. Kedatangan Kompol Bambang Surya ke Jakarta ternyata sedang cuti hendak melangsungkan pernikahan. Adapun calon istrinya itu merupakan wanita yang bersamanya saat videonya viral menonjok sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda 34 tahun. Hal itu diungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah. Posisi dia mau nikah sama ceweknya itu, kata Aris Aminullah. Aris mengatakan setelah Kompol Bambang kembali ke Maluku maka Propam Polda Maluku akan langsung memeriksanya. Kini, Aris menegaskan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aris, Senin, 4 November 2024. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjok dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak anggota yang melanggar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kompol Bambang Suryawiharga, perwira polisi yang tonjok sopir taksi online di Jakarta, kini dicopot dari jabatannya. Ia resmi dicopot sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku pada Senin 4 November 2024. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aris Aminullah, mengakui bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjob dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya tersebut sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Terkait kasus tersebut, Aris kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab katanya, anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo, gua laporin lo. Gua laporin lo. Gua laporin lu nonjok gua laporin. Enggak ada, gua laporin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal Indonesia. Nasib oknum polisi viral yang pukul sopir taksi online di Jakarta, Jenderal Bintang 2 turun tangan. Kasus penumpang pukul sopir taksi online nampaknya berbuntut panjang hingga menjadi perhatian Jenderal Bintang 2. Meski sempat ada perdamaian antara korban dan pelaku, ternyata korban kini melanjutkan perkaranya ke jalur hukum. Sang penumpang yang dilaporkan oleh sopir taksi online diketahui bukan sosok sembarangan. Penumpang tersebut diketahui bernama Kompol Bambang Suryawiharga yang saat itu menggunakan jasa taksi online korban. Namun, mereka terlibat cekcok mulut sehingga wajah sang sopir taksi online itu kena pukul oleh sang oknum polisi tersebut. Bahkan, videonya pun kini viral di media sosial. Insiden ini bahkan mendapat perhatian langsung dari Kapolda Maluku, Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan. Sebab, Kompol Bambang Suryawiharga merupakan perwira polisi yang bertugas di Polda Maluku. Kompol Bambang Suryawiharga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah menegaskan pihak Polda Maluku akan proses pelanggaran yang dilakukan Kompol Bambang Suryawiharga, salah satu perwira Polda Maluku. Menurutnya, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Propam. Kapolda akan memproses setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Dan terkait kejadian ini sudah disampaikan ke Propam untuk menindaklanjuti, kata Aris kepada wartawan Sabtu, 2 November 2024. Rizky Fitrianda, sopir taksi online yang dipukul oleh penumpangnya tersebut mengurai kronologi hingga mereka terlibat cekcok. Menurutnya, peristiwa itu bermula saat ia mendapat orderan dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Saat itu, sang penumpang awalnya minta diantarkan ke kawasan SCBD dekat Polda Metro Jaya. Rupanya, saat perjalanan penumpang yang diketahui merupakan seorang anggota polisi itu minta merubah rute perjalanan. Namun, sang sopir taksi online rupanya tak mau menuruti permintaan penumpangnya. Menurutnya, hal itu ia tolak lantaran dianggap tak sesuai dengan aplikasi ketika dipesan. Singkat cerita, keduanya pun terlibat cekcok mulut di dalam mobil.
Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada kayak gimana? Nggak ada pilihan, berarti Iya. di bawah tekanan. Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Damai karena di bawah tekanan polisi. Rizky sopir taksi online yang ditonjok di wajah kini laporkan pelaku. Rizky Fitrianda sopir taksi online yang sempat viral karena ditonjok di wajah diduga oleh oknum polisi kini berani bersuara. Setelah kejadian yang tak mengenakan tersebut, kini sopir taksi online itu menemui pegiat media sosial Tengku Zanzabela. Lewat Instagram Zanzela, sopir taksi online ini awalnya memang sudah berdamai namun terungkap jika ia berada di bawah tekanan. Diakui Rizky, saat momen perdamaian seusai kejadian pemukulan itu dirinya hanya sendiri tanpa didampingi orang lain. Saya sendiri aja di sana juga gak ada pilihan lain, takut karena masih shock pada waktu itu dan situasi dalam keadaan tertekan, ungkap Rizky. Saat ditanya soal perdamaian dengan pelaku yang memukulnya, Rizky mengaku ia terpaksa karena tidak ada pilihan dan adanya tekanan. Selain itu, Rizky mengakui kalau dia baru mengalami kasus seperti ini, akibat pukulan tersebut ia mengalami pusing. Kini, Rizky Fitrianda menuntut keadilan dengan apa yang belum lama ini dialaminya dan telah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Meski sebelumnya sempat berdamai, Rizky yang didampingi Tengku Zanzabela memilih melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Rizky mengaku perdamaian yang sebelumnya ditempuh ternyata terjadi akibat adanya tekanan karena terlapor diduga merupakan anggota Polri. Hari ini tanggal 2 November 2024 kami telah melaporkan pelaku oknum polisi diduga melakukan penganiayaan terhadap driver taksi online di Polres Jakarta Selatan, tulis keterangan di Instagram @zanzabela. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada kayak gimana? Nggak ada pilihan, berarti Iya. di bawah tekanan. Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya. Allahu Akbar. Usai viral tonjok driver taksi online, Kompol Bambang Surya Wiharga kini dicopot dari jabatannya. Kapolda Maluku akhirnya mencopot Kompol Bambang Surya Wiharga dari jabatan sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku. Pencopotan itu terkait aksi penganiayaan Bambang terhadap seorang sopir taksi online yang viral di media sosial. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminullah, membenarkan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aries, Senin tanggal 4 November tahun 2024 sore, dikutip dari kompas.com. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang pun kini non-job dan dipindahkan ke Yanma. Dijadikan pamen Yanma, ujarnya. Aries menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Itu sudah menjadi komitmen Bapak Kapolda bahwa siapapun anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas, tidak ada kompromi itu, tegasnya. Terkait kasus tersebut, Aries kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab, anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Intinya dari Bapak Kapolda sudah tegaskan akan menindak setiap anggota yang membuat pelanggaran, pasti ditindak tegas. Jadi jangan ada yang coba-coba membuat pelanggaran, ingatnya. Dikutip dari Tribun Ambon, Bambang adalah anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Ana. Ia lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Detasemen Parahita Raksasa. Bambang mengawali karirnya di Polda Jawa Barat. Ia pun tugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019. Kemudian itu pun ditugaskan menjadi Kabak Ops tahun-tahun 2021 sampai tahun 2022. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi polisi pukul sopir taksi online di Jaksel, janjikan 5 juta rupiah buat damai cuma dikasih 2 juta rupiah. Sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda akhirnya melanjutkan kasus pemukulan yang terjadi padanya oleh seorang penumpang yang diketahui anggota kepolisian di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky, Roberto Sihotang menceritakan kronologi awal pemukulan terhadap kliennya tersebut. Awalnya, Rizky mendapat penumpang dari kawasan Senayan City,
Jakarta Selatan dengan titik tujuan ke halte Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Di tengah jalan dipastikan lagi sama si Rizky, ini benar pak halte bus Komda, Polda Metro Jaya. Iya nanti lu tinggal masuk aja kata penumpangnya, cuma cara penyampaiannya itu kurang mengenakan lah kalau menurut keterangan Rizky, dia dianggap kayak direndahkan lah, kata Roberto saat dihubungi, Minggu, 13 November 2024. Setelah hampir sampai tujuan, Roberto mengatakan kliennya kembali memastikan jika tujuannya hanya sampai halte dan tidak masuk ke Polda Metro Jaya. Jika ingin masuk, penumpang diminta untuk merubah titik tujuan. Nah itu harus diubah, nah akhirnya disodorin dah tuh HP-nya si penumpang. Nih lu ubah aja sendiri, kata dia begitu. Begitu pas dia noleh ke belakang, mobilnya ini kan manual, dia injek kopling dah tuh, enggak nginjek rem. Terus nabraklah mobil Alphard di depannya, ucapnya. Lalu, setelah menyelesaikan masalah dengan sopir mobil Alphard, Rizky kembali ke dalam mobil. Namun, menurut Rizky, polisi bersama seorang wanita yang menjadi penumpangnya itu kembali marah-marah sehingga Rizky pun kesal dan meminta mereka turun dari mobil. Akhirnya si penumpang ya udah gue turun sekarang di sini. Ya udah turunlah kata dia. Nah menjelang turun dapatlah bogem mentahnya itu sekali. Jelasnya, aksi pemukulan itu pun terekam oleh handphone Rizky sehingga dia pun memutuskan untuk membuat laporan polisi. Namun, saat berada di SPKT Polda Metro Jaya, anggota polisi itu ternyata sudah menunggunya. Di sana, anggota polisi itu meminta kasusnya untuk tidak dilanjutkan. Rizky yang ingin membuat laporan, malah dibawa ke sebuah ruangan oleh dua anggota polisi lainnya. Di dalam ruangan itu, Roberto mengatakan kliennya merasa tertekan karena diminta untuk membuat surat pernyataan perdamaian. Rizky saat itu pun dijanjikan uang ganti rugi sebesar 5 juta rupiah oleh dua anggota polisi yang membawanya untuk biaya pengobatan. Merasa tak berdaya, akhirnya Rizky membuat surat perdamaian itu dengan tulisan tangannya seperti video yang viral. Terus tadi kan bilangnya 5 juta rupiah, kemudian ditransfernya ternyata cuma 2 juta rupiah. Nah uang 2 juta rupiah itu sampai hari ini tidak digunakan oleh si Rizky, ungkap Roberto. Oleh karena itu, Rizky pun kembali membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan surat perdamaian itu, hingga akhirnya membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin lu nonjok gua laporin. Rekam jejak Kompol Bambang yang tonjok sopir taksi online di Jakarta, pejabat Dirlantas Polda Maluku. Anggota polisi yang memukul sopir taksi online akhirnya terkuak yakni Kompol Muhammad Bambang Suryawiharga atau Kompol Bambang. Melansir Tribun Medan, Kompol Bambang bertugas di Polda Maluku. Bukan hanya itu, dia juga merupakan anak seorang polisi berpangkat kombes. Kasus Kompol Bambang yang menonjok sopir taksi online kini menjadi viral di media sosial. Korban bernama Rizky Fitrianda awalnya telah menerima kasus pemukulannya diselesaikan secara damai. Tapi kini Rizky justru melaporkan penumpang itu ke polisi. Ia mengaku menerima damai karena merasa tertekan. Akun X yakni @mazini menulis bahwa penumpang yang memukul sopir taksi online ini bernama Bambang Suryawiharga dan berpangkat kompol. Kompol Bambang Suryawiharga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Customer itu perwira pangkat kompol, Bambang Suryawiharga menjabat Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Walau udah damai, dia lagi diperiksa Propam Polda Maluku, tulis akun tersebut. Pemilik nama lengkap Muhammad Bambang Suryawiharga ternyata pernah menjabat sebagai Wakapolres Maluku Tengah. Dikutip dari Tribun Ambon, pria kelahiran 17 Juni 1989 ini merupakan anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Anna. Kompol Bambang lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Datasemen Parahita Raksaka. Bambang mengawali karirnya di Polda Jawa Barat. Ia kemudian bertugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun 2017 hingga 2019. Sampai kemudian Bambang ditugaskan menjadi Kabak Ops tahun 2021 hingga 2022. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin lu nonjok gua laporin. Sedang cuti hendak menikah di Jakarta, polisi arogan tonjok sopir taksi online kini dicopot dari jabatan.
Terungkap fakta di balik insiden viralnya Kompol Bambang Suryawiharga anggota polisi yang tonjok sopir taksi online di Jakarta. Diketahui, Kompol Bambang Surya menjabat sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku sebelum dicopot. Kedatangan Kompol Bambang Surya ke Jakarta ternyata sedang cuti hendak melangsungkan pernikahan. Adapun calon istrinya itu merupakan wanita yang bersamanya saat videonya viral menonjok sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda 34 tahun. Hal itu diungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah. Posisi dia mau nikah sama ceweknya itu, kata Aris Aminullah. Aris mengatakan setelah Kompol Bambang kembali ke Maluku maka Propam Polda Maluku akan langsung memeriksanya. Kini, Aris menegaskan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aris, Senin, 4 November 2024. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjok dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak anggota yang melanggar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kompol Bambang Suryawiharga, perwira polisi yang tonjok sopir taksi online di Jakarta, kini dicopot dari jabatannya. Ia resmi dicopot sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku pada Senin 4 November 2024. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aris Aminullah, mengakui bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjok dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya tersebut sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Terkait kasus tersebut, Aris kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab katanya, anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo, gua laporin lo. Gua laporin lo. Gua laporin lu nonjok gua laporin. Enggak ada, gua laporin, awas lo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib oknum polisi viral yang pukul sopir taksi online di Jakarta, Jenderal Bintang 2 turun tangan. Kasus penumpang pukul sopir taksi online nampaknya berbuntut panjang hingga menjadi perhatian Jenderal Bintang 2. Meski sempat ada perdamaian antara korban dan pelaku, ternyata korban kini melanjutkan perkaranya ke jalur hukum. Sang penumpang yang dilaporkan oleh sopir taksi online diketahui bukan sosok sembarangan. Penumpang tersebut diketahui bernama Kompol Bambang Suryawiharga yang saat itu menggunakan jasa taksi online korban. Namun, mereka terlibat cekcok mulut sehingga wajah sang sopir taksi online itu kena pukul oleh sang oknum polisi tersebut. Bahkan, videonya pun kini viral di media sosial. Insiden ini bahkan mendapat perhatian langsung dari Kapolda Maluku, Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan. Sebab, Kompol Bambang Suryawiharga merupakan perwira polisi yang bertugas di Polda Maluku. Kompol Bambang Suryawiharga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah menegaskan pihak Polda Maluku akan proses pelanggaran yang dilakukan Kompol Bambang Suryawiharga, salah satu perwira Polda Maluku. Menurutnya, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Propam. Kapolda akan memproses setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Dan terkait kejadian ini sudah disampaikan ke Propam untuk menindaklanjuti, kata Aris kepada wartawan Sabtu, 2 November 2024. Rizky Fitrianda, sopir taksi online yang dipukul oleh penumpangnya tersebut mengurai kronologi hingga mereka terlibat cekcok. Menurutnya, peristiwa itu bermula saat ia mendapat orderan dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Saat itu, sang penumpang awalnya minta diantarkan ke kawasan SCBD dekat Polda Metro Jaya. Rupanya, saat perjalanan penumpang yang diketahui merupakan seorang anggota polisi itu minta merubah rute perjalanan. Namun, sang sopir taksi online rupanya tak mau menuruti permintaan penumpangnya. Menurutnya, hal itu ia tolak lantaran dianggap tak sesuai dengan aplikasi ketika dipesan. Singkat cerita, keduanya pun terlibat cekcok mulut di dalam mobil. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya?
Nggak ada kayak gimana? Nggak ada pilihan, berarti Iya. di bawah tekanan. Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Damai karena di bawah tekanan polisi. Rizky sopir taksi online yang ditonjok di wajah kini laporkan pelaku. Rizky Fitrianda sopir taksi online yang sempat viral karena ditonjok di wajah diduga oleh oknum polisi kini berani bersuara. Setelah kejadian yang tak mengenakan tersebut, kini sopir taksi online itu menemui pegiat media sosial Tengku Zanzabela. Lewat Instagram Zanzela, sopir taksi online ini awalnya memang sudah berdamai namun terungkap jika ia berada di bawah tekanan. Diakui Rizky, saat momen perdamaian seusai kejadian pemukulan itu dirinya hanya sendiri tanpa didampingi orang lain. Saya sendiri aja di sana juga gak ada pilihan lain, takut karena masih shock pada waktu itu dan situasi dalam keadaan tertekan, ungkap Rizky. Saat ditanya soal perdamaian dengan pelaku yang memukulnya, Rizky mengaku ia terpaksa karena tidak ada pilihan dan adanya tekanan. Selain itu, Rizky mengakui kalau dia baru mengalami kasus seperti ini, akibat pukulan tersebut ia mengalami pusing. Kini, Rizky Fitrianda menuntut keadilan dengan apa yang belum lama ini dialaminya dan telah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Meski sebelumnya sempat berdamai, Rizky yang didampingi Tengku Zanzabela memilih melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Rizky mengaku perdamaian yang sebelumnya ditempuh ternyata terjadi akibat adanya tekanan karena terlapor diduga merupakan anggota Polri. Hari ini tanggal 2 November 2024 kami telah melaporkan pelaku oknum polisi diduga melakukan penganiayaan terhadap driver taksi online di Polres Jakarta Selatan, tulis keterangan di Instagram @zanzabela. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada kayak gimana? Nggak ada pilihan, berarti Iya. di bawah tekanan. Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya. Allahu Akbar. Usai viral tonjok driver taksi online, Kompol Bambang Surya Wiharga kini dicopot dari jabatannya. Kapolda Maluku akhirnya mencopot Kompol Bambang Surya Wiharga dari jabatan sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku. Pencopotan itu terkait aksi penganiayaan Bambang terhadap seorang sopir taksi online yang viral di media sosial. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminullah, membenarkan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aries, Senin tanggal 4 November tahun 2024 sore, dikutip dari kompas.com. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang pun kini non-job dan dipindahkan ke Yanma. Dijadikan pamen Yanma, ujarnya. Aries menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Itu sudah menjadi komitmen Bapak Kapolda bahwa siapapun anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas, tidak ada kompromi itu, tegasnya. Terkait kasus tersebut, Aries kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab, anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Intinya dari Bapak Kapolda sudah tegaskan akan menindak setiap anggota yang membuat pelanggaran, pasti ditindak tegas. Jadi jangan ada yang coba-coba membuat pelanggaran, ingatnya. Dikutip dari Tribun Ambon, Bambang adalah anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Ana. Ia lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Detasemen Parahita Raksasa. Bambang mengawali karirnya di Polda Jawa Barat. Ia pun tugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019. Kemudian itu pun ditugaskan menjadi Kabak Ops tahun-tahun 2021 sampai tahun 2022. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi polisi pukul sopir taksi online di Jaksel, janjikan 5 juta rupiah buat damai cuma dikasih 2 juta rupiah. Sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda akhirnya melanjutkan kasus pemukulan yang terjadi padanya oleh seorang penumpang yang diketahui anggota kepolisian di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky, Roberto Sihotang menceritakan kronologi awal pemukulan terhadap kliennya tersebut. Awalnya, Rizky mendapat penumpang dari kawasan Senayan City, Jakarta Selatan dengan titik tujuan ke halte Polda Metro Jaya,
Jakarta Selatan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Di tengah jalan dipastikan lagi sama si Rizky, ini benar pahal tebus Komda, Polda Metro Jaya. Iya nanti lu tinggal masuk aja kata penumpangnya, cuma cara penyampaiannya itu kurang mengenakan lah kalau menurut keterangan Rizky, dia dianggap kayak direndahkan lah, kata Roberto saat dihubungi, Minggu, 13 November 2024. Setelah hampir sampai tujuan, Roberto mengatakan kliennya kembali memastikan jika tujuannya hanya sampai halte dan tidak masuk ke Polda Metro Jaya. Jika ingin masuk, penumpang diminta untuk merubah titik tujuan. Nah itu harus diubah. Nah akhirnya disodorin dah tuh HP-nya si penumpang. Nih lu ubah aja sendiri, kata dia begitu. Begitu pas dia noleh ke belakang, mobilnya ini kan manual, dia injek kopling dah tuh, enggak nginjek rem. Terus nabraklah mobil Alphard di depannya. Ucapnya. Lalu, setelah menyelesaikan masalah dengan sopir mobil Alphard, Rizky kembali ke dalam mobil. Namun, menurut Rizky, polisi bersama seorang wanita yang menjadi penumpangnya itu kembali marah-marah sehingga Rizky pun kesal dan meminta mereka turun dari mobil. Akhirnya si penumpang ya udah gue turun sekarang di sini. Ya udah turunlah kata dia. Nah menjelang turun dapatlah bogem mentahnya itu sekali. Jelasnya, aksi pemukulan itu pun terekam oleh handphone Rizky sehingga dia pun memutuskan untuk membuat laporan polisi. Namun, saat berada di SPKT Polda Metro Jaya, anggota polisi itu ternyata sudah menunggunya. Di sana, anggota polisi itu meminta kasusnya untuk tidak dilanjutkan. Rizky yang ingin membuat laporan, malah dibawa ke sebuah ruangan oleh dua anggota polisi lainnya. Di dalam ruangan itu, Roberto mengatakan kliennya merasa tertekan karena diminta untuk membuat surat pernyataan perdamaian. Rizky saat itu pun dijanjikan uang ganti rugi sebesar 5 juta rupiah oleh dua anggota polisi yang membawanya untuk biaya pengobatan. Merasa tak berdaya, akhirnya Rizky membuat surat perdamaian itu dengan tulisan tangannya seperti video yang viral. Terus tadi kan bilangnya 5 juta rupiah, kemudian ditransfernya ternyata cuma 2 juta rupiah. Nah uang 2 juta rupiah itu sampai hari ini tidak digunakan oleh si Rizky, ungkap Roberto. Oleh karena itu, Rizky pun kembali membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan surat perdamaian itu, hingga akhirnya membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin lu nonjok gua laporin. Rekam jejak Kompol Bambang yang tonjok sopir taksi online di Jakarta, pejabat Dirlantas Polda Maluku. Anggota polisi yang memukul sopir taksi online akhirnya terkuak yakni Kompol Muhammad Bambang Suryawiharga atau Kompol Bambang. Melansir Tribun Medan, Kompol Bambang bertugas di Polda Maluku. Bukan hanya itu, dia juga merupakan anak seorang polisi berpangkat kombes. Kasus Kompol Bambang yang menonjok sopir taksi online kini menjadi viral di media sosial. Korban bernama Rizky Fitrianda awalnya telah menerima kasus pemukulannya diselesaikan secara damai. Tapi kini Rizky justru melaporkan penumpang itu ke polisi. Ia mengaku menerima damai karena merasa tertekan. Akun X yakni @mazini menulis bahwa penumpang yang memukul sopir taksi online ini bernama Bambang Suryawiharga dan berpangkat kompol. Kompol Bambang Suryawiharga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Customer itu perwira pangkat kompol, Bambang Suryawiharga menjabat Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Walau udah damai, dia lagi diperiksa Propam Polda Maluku, tulis akun tersebut. Pemilik nama lengkap Muhammad Bambang Suryawiharga ternyata pernah menjabat sebagai Wakapolres Maluku Tengah. Dikutip dari Tribun Ambon, pria kelahiran 17 Juni 1989 ini merupakan anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Anna. Kompol Bambang lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Datasemen Parahita Raksaka. Bambang mengawali karirnya di Polda Jawa Barat. Ia kemudian bertugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun 2017 hingga 2019. Sampai kemudian Bambang ditugaskan menjadi Kabak Ops tahun 2021 hingga 2022. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin lu nonjok gua laporin. Sedang cuti hendak menikah di Jakarta, polisi arogan tonjok sopir taksi online kini dicopot dari jabatan. Terungkap fakta di balik insiden viralnya Kompol Bambang Suryawiharga anggota polisi yang tonjok sopir taksi online di Jakarta. Diketahui,
Kompol Bambang Surya menjabat sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku sebelum dicopot. Kedatangan Kompol Bambang Surya ke Jakarta ternyata sedang cuti hendak melangsungkan pernikahan. Adapun calon istrinya itu merupakan wanita yang bersamanya saat videonya viral menonjok sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda 34 tahun. Hal itu diungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah. Posisi dia mau nikah sama ceweknya itu, kata Aris Aminullah. Aris mengatakan setelah Kompol Bambang kembali ke Maluku maka Propam Polda Maluku akan langsung memeriksanya. Kini, Aris menegaskan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aris, Senin, 4 November 2024. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjok dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak anggota yang melanggar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kompol Bambang Surya Wiharga, perwira polisi yang toncok sopir taksi online di Jakarta, kini dicopot dari jabatannya. Ia resmi dicopot sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku pada Senin 4 November 2024. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aris Aminullah, mengakui bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjob dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya tersebut sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Terkait kasus tersebut, Aris kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab katanya anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo, gua laporin lo. Gua laporin lo. Gua laporin lu nonjok gua laporin. Enggak ada, gua laporin awas lo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib oknum polisi viral yang pukul sopir taksi online di Jakarta, Jenderal Bintang 2 turun tangan. Kasus penumpang pukul sopir taksi online nampaknya berbuntut panjang hingga menjadi perhatian Jenderal Bintang 2. Meski sempat ada perdamaian antara korban dan pelaku, ternyata korban kini melanjutkan perkaranya ke jalur hukum. Sang penumpang yang dilaporkan oleh sopir taksi online diketahui bukan sosok sembarangan. Penumpang tersebut diketahui bernama Kompol Bambang Surya Wiharga yang saat itu menggunakan jasa taksi online korban. Namun, mereka terlibat cekcok mulut sehingga wajah sang sopir taksi online itu kena pukul oleh sang oknum polisi tersebut. Bahkan, videonya pun kini viral di media sosial. Insiden ini bahkan mendapat perhatian langsung dari Kapolda Maluku, Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan. Sebab, Kompol Bambang Surya Wiharga merupakan perwira polisi yang bertugas di Polda Maluku. Kompol Bambang Surya Wiharga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah menegaskan pihak Polda Maluku akan proses pelanggaran yang dilakukan Kompol Bambang Surya Wiharga, salah satu perwira Polda Maluku. Menurutnya, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Propam. Kapolda akan memproses setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Dan terkait kejadian ini sudah disampaikan ke Propam untuk menindaklanjuti, kata Aris kepada wartawan Sabtu, 2 November 2024. Rizky Fitrianda, sopir taksi online yang dipukul oleh penumpangnya tersebut mengurai kronologi hingga mereka terlibat cekcok. Menurutnya, peristiwa itu bermula saat ia mendapat orderan dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Saat itu, sang penumpang awalnya minta diantarkan ke kawasan SCBD dekat Polda Metro Jaya. Rupanya, saat perjalanan penumpang yang diketahui merupakan seorang anggota polisi itu minta merubah rute perjalanan. Namun, sang sopir taksi online rupanya tak mau menuruti permintaan penumpangnya. Menurutnya, hal itu ia tolak lantaran dianggap tak sesuai dengan aplikasi ketika dipesan. Singkat cerita, keduanya pun terlibat cekcok mulut di dalam mobil. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada kayak gimana? Nggak ada pilihan, berarti iya. di bawah tekanan? Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Damai karena di bawah tekanan polisi.
Rizky sopir taksi online yang ditonjok di wajah kini laporkan pelaku. Rizky Fitrianda sopir taksi online yang sempat viral karena ditonjok di wajah diduga oleh oknum polisi kini berani bersuara. Setelah kejadian yang tak mengenakan tersebut, kini sopir taksi online itu menemui pegiat media sosial Tengku Zanzabela. Lewat Instagram Zanzela, sopir taksi online ini awalnya memang sudah berdamai namun terungkap jika ia berada di bawah tekanan. Diakui Rizky, saat momen perdamaian seusai kejadian pemukulan itu dirinya hanya sendiri tanpa didampingi orang lain. Saya sendiri aja di sana juga gak ada pilihan lain, takut karena masih shock pada waktu itu dan situasi dalam keadaan tertekan, ungkap Rizky. Saat ditanya soal perdamaian dengan pelaku yang memukulnya, Rizky mengaku ia terpaksa karena tidak ada pilihan dan adanya tekanan. Selain itu, Rizky mengakui kalau dia baru mengalami kasus seperti ini, akibat pukulan tersebut ia mengalami pusing. Kini, Rizky Fitrianda menuntut keadilan dengan apa yang belum lama ini dialaminya dan telah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Meski sebelumnya sempat berdamai, Rizky yang didampingi Tengku Zanzabela memilih melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Rizky mengaku perdamaian yang sebelumnya ditempuh ternyata terjadi akibat adanya tekanan karena terlapor diduga merupakan anggota Polri. Hari ini tanggal 2 November 2024 kami telah melaporkan pelaku oknum polisi diduga melakukan penganiayaan terhadap driver taksi online di Polres Jakarta Selatan, tulis keterangan di Instagram @zanzabela. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada gimana? Nggak ada pilihan, Iya. berarti di bawah tekanan. Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya. Allahu Akbar. Usai viral tonjok driver taksi online, Kompol Bambang Surya Wiharga kini dicopot dari jabatannya. Kapolda Maluku akhirnya mencopot Kompol Bambang Surya Wiharga dari jabatan sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku. Pencopotan itu terkait aksi penganiayaan Bambang terhadap seorang sopir taksi online yang viral di media sosial. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminullah, membenarkan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aries, Senin tanggal 4 November tahun 2024 sore, dikutip dari kompas.com. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang pun kini non-job dan dipindahkan ke Yanma. Dijadikan pamen Yanma, ujarnya. Aries menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Itu sudah menjadi komitmen Bapak Kapolda bahwa siapapun anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas, tidak ada kompromi itu, tegasnya. Terkait kasus tersebut, Aries kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab, anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Intinya dari Bapak Kapolda sudah tegaskan akan menindak setiap anggota yang membuat pelanggaran, pasti ditindak tegas. Jadi jangan ada yang coba-coba membuat pelanggaran, ingatnya. Dikutip dari Tribun Ambon, Bambang adalah anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Ana. Ia lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Detasemen Parahita Raksasa. Bambang mengawali karirnya di Polda Jawa Barat. Ia pun tugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019. Kemudian itu pun ditugaskan menjadi Kabak Ops tahun-tahun 2021 sampai tahun 2022. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi polisi pukul sopir taksi online di Jaksel, janjikan 5 juta rupiah buat damai cuma dikasih 2 juta rupiah. Sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda akhirnya melanjutkan kasus pemukulan yang terjadi padanya oleh seorang penumpang yang diketahui anggota kepolisian di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky, Roberto Sihotang menceritakan kronologi awal pemukulan terhadap kliennya tersebut. Awalnya, Rizky mendapat penumpang dari kawasan Senayan City, Jakarta Selatan dengan titik tujuan ke halte Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Di tengah jalan dipastikan lagi sama si Rizky, ini benar Pak halte bus Komda, Polda Metro Jaya.
"Iya nanti lu tinggal masuk aja," kata penumpangnya. Cuma cara penyampaiannya itu kurang mengenakan lah. Kalau menurut keterangan Rizky, dia dianggap kayak direndahkan lah, kata Roberto saat dihubungi, Minggu, 13 November 2024. Setelah hampir sampai tujuan, Roberto mengatakan kliennya kembali memastikan jika tujuannya hanya sampai halte dan tidak masuk ke Polda Metro Jaya. Jika ingin masuk, penumpang diminta untuk merubah titik tujuan. Nah itu harus diubah. Nah akhirnya disodorin dah tuh HP-nya si penumpang. "Nih lu ubah aja sendiri," kata dia begitu. Begitu pas dia noleh ke belakang, mobilnya ini kan manual, dia injek kopling dah tuh, enggak nginjek rem. Terus nabraklah mobil Alphard di depannya, ucapnya. Lalu, setelah menyelesaikan masalah dengan sopir mobil Alphard, Rizky kembali ke dalam mobil. Namun, menurut Rizky, polisi bersama seorang wanita yang menjadi penumpangnya itu kembali marah-marah sehingga Rizky pun kesal dan meminta mereka turun dari mobil. Akhirnya si penumpang, "Ya udah gue turun sekarang di sini." "Ya udah turunlah," kata dia. Nah menjelang turun dapatlah bogem mentahnya itu sekali, jelasnya. Aksi pemukulan itu pun terekam oleh handphone Rizky, sehingga dia pun memutuskan untuk membuat laporan polisi. Namun, saat berada di SPKT Polda Metro Jaya, anggota polisi itu ternyata sudah menunggunya. Di sana, anggota polisi itu meminta kasusnya untuk tidak dilanjutkan. Rizky yang ingin membuat laporan, malah dibawa ke sebuah ruangan oleh dua anggota polisi lainnya. Di dalam ruangan itu, Roberto mengatakan kliennya merasa tertekan karena diminta untuk membuat surat pernyataan perdamaian. Rizky saat itu pun dijanjikan uang ganti rugi sebesar 5 juta rupiah oleh dua anggota polisi yang membawanya untuk biaya pengobatan. Merasa tak berdaya, akhirnya Rizky membuat surat perdamaian itu dengan tulisan tangannya seperti video yang viral. Terus tadi kan bilangnya 5 juta rupiah, kemudian ditransfernya ternyata cuma 2 juta rupiah. Nah uang 2 juta rupiah itu sampai hari ini tidak digunakan oleh si Rizky, ungkap Roberto. Oleh karena itu, Rizky pun kembali membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan surat perdamaian itu, hingga akhirnya membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin, lu nonjok gua laporin. Rekam jejak Kompol Bambang yang tonjok sopir taksi online di Jakarta, pejabat Dirlantas Polda Maluku. Anggota polisi yang memukul sopir taksi online akhirnya terkuak yakni Kompol Muhammad Bambang Suryawiharga atau Kompol Bambang. Melansir Tribun Medan, Kompol Bambang bertugas di Polda Maluku. Bukan hanya itu, dia juga merupakan anak seorang polisi berpangkat kombes. Kasus Kompol Bambang yang menonjok sopir taksi online kini menjadi viral di media sosial. Korban bernama Rizky Fitrianda awalnya telah menerima kasus pemukulannya diselesaikan secara damai. Tapi kini Rizky justru melaporkan penumpang itu ke polisi. Ia mengaku menerima damai karena merasa tertekan. Akun X yakni @mazini menulis bahwa penumpang yang memukul sopir taksi online ini bernama Bambang Suryawiharga dan berpangkat kompol. Kompol Bambang Suryawiharga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Customer itu perwira pangkat kompol, Bambang Suryawiharga menjabat Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Walau udah damai, dia lagi diperiksa Propam Polda Maluku, tulis akun tersebut. Pemilik nama lengkap Muhammad Bambang Suryawiharga ternyata pernah menjabat sebagai Wakapolres Maluku Tengah. Dikutip dari Tribun Ambon, pria kelahiran 17 Juni 1989 ini merupakan anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Anna. Kompol Bambang lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Datasemen Parahita Raksaka. Bambang mengawali karirnya di Polda Jawa Barat. Ia kemudian bertugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun 2017 hingga 2019. Sampai kemudian Bambang ditugaskan menjadi Kaba Ops tahun 2021 hingga 2022. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin, lu nonjok gua laporin. Sedang cuti hendak menikah di Jakarta, polisi arogan tonjok sopir taksi online kini dicopot dari jabatan. Terungkap fakta di balik insiden viralnya Kompol Bambang Suryawiharga anggota polisi yang tonjok sopir taksi online di Jakarta. Diketahui, Kompol Bambang Surya menjabat sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku sebelum dicopot.
Kedatangan Kompol Bambang Surya ke Jakarta ternyata sedang cuti hendak melangsungkan pernikahan. Adapun calon istrinya itu merupakan wanita yang bersamanya saat videonya viral menonjok sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda 34 tahun. Hal itu diungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah. Posisi dia mau nikah sama ceweknya itu, kata Aris Aminullah. Aris mengatakan setelah Kompol Bambang kembali ke Maluku maka Propam Polda Maluku akan langsung memeriksanya. Kini, Aris menegaskan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aris, Senin, 4 November 2024. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjok dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak anggota yang melanggar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kompol Bambang Surya Wiharga, perwira polisi yang toncok sopir taksi online di Jakarta, kini dicopot dari jabatannya. Ia resmi dicopot sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku pada Senin 4 November 2024. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aris Aminullah, mengakui bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjob dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya tersebut sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Terkait kasus tersebut, Aris kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab katanya anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo, gua laporin lo. Gua laporin lo. Gua laporin lu nonjok gua laporin. Enggak ada, gua laporin, awas lo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib oknum polisi viral yang pukul sopir taksi online di Jakarta, Jenderal Bintang 2 turun tangan. Kasus penumpang pukul sopir taksi online nampaknya berbuntut panjang hingga menjadi perhatian Jenderal Bintang 2. Meski sempat ada perdamaian antara korban dan pelaku, ternyata korban kini melanjutkan perkaranya ke jalur hukum. Sang penumpang yang dilaporkan oleh sopir taksi online diketahui bukan sosok sembarangan. Penumpang tersebut diketahui bernama Kompol Bambang Surya Wiharga yang saat itu menggunakan jasa taksi online korban. Namun, mereka terlibat cekcok mulut sehingga wajah sang sopir taksi online itu kena pukul oleh sang oknum polisi tersebut. Bahkan, videonya pun kini viral di media sosial. Insiden ini bahkan mendapat perhatian langsung dari Kapolda Maluku, Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan. Sebab, Kompol Bambang Surya Wiharga merupakan perwira polisi yang bertugas di Polda Maluku. Kompol Bambang Surya Wiharga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah menegaskan pihak Polda Maluku akan proses pelanggaran yang dilakukan Kompol Bambang Surya Wiharga, salah satu perwira Polda Maluku. Menurutnya, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Propam. Kapolda akan memproses setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Dan terkait kejadian ini sudah disampaikan ke Propam untuk menindaklanjuti, kata Aris kepada wartawan Sabtu, 2 November 2024. Rizky Fitrianda, sopir taksi online yang dipukul oleh penumpangnya tersebut mengurai kronologi hingga mereka terlibat cekcok. Menurutnya, peristiwa itu bermula saat ia mendapat orderan dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Saat itu, sang penumpang awalnya minta diantarkan ke kawasan SCBD dekat Polda Metro Jaya. Rupanya, saat perjalanan penumpang yang diketahui merupakan seorang anggota polisi itu minta merubah rute perjalanan. Namun, sang sopir taksi online rupanya tak mau menuruti permintaan penumpangnya. Menurutnya, hal itu ia tolak lantaran dianggap tak sesuai dengan aplikasi ketika dipesan. Singkat cerita, keduanya pun terlibat cekcok mulut di dalam mobil. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada gimana? Nggak ada pilihan, berarti Iya. di bawah tekanan? Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Damai karena di bawah tekanan polisi. Rizky sopir taksi online yang ditonjok di wajah kini laporkan pelaku.
Rizky Fitrianda, sopir taksi online yang sempat viral karena ditonjok di wajah diduga oleh oknum polisi, kini berani bersuara. Setelah kejadian yang tak mengenakan tersebut, kini sopir taksi online itu menemui pegiat media sosial Tengku Zanzabela. Lewat Instagram Zanzela, sopir taksi online ini awalnya memang sudah berdamai, namun terungkap jika ia berada di bawah tekanan. Diakui Rizky, saat momen perdamaian seusai kejadian pemukulan itu dirinya hanya sendiri tanpa didampingi orang lain. Saya sendiri aja di sana juga gak ada pilihan lain, takut karena masih shock pada waktu itu dan situasi dalam keadaan tertekan, ungkap Rizky. Saat ditanya soal perdamaian dengan pelaku yang memukulnya, Rizky mengaku ia terpaksa karena tidak ada pilihan dan adanya tekanan. Selain itu, Rizky mengakui kalau dia baru mengalami kasus seperti ini, akibat pukulan tersebut ia mengalami pusing. Kini, Rizky Fitrianda menuntut keadilan dengan apa yang belum lama ini dialaminya dan telah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Meski sebelumnya sempat berdamai, Rizky yang didampingi Tengku Zanzabela memilih melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Rizky mengaku perdamaian yang sebelumnya ditempuh ternyata terjadi akibat adanya tekanan karena terlapor diduga merupakan anggota Polri. Hari ini tanggal 2 November 2024 kami telah melaporkan pelaku oknum polisi diduga melakukan penganiayaan terhadap driver taksi online di Polres Jakarta Selatan, tulis keterangan di Instagram @zanzabela. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada gimana? Nggak ada pilihan, berarti di bawah tekanan? Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lebih bagus. Ya. Allahu Akbar. Usai viral tonjok driver taksi online, Kompol Bambang Surya Wiharga kini dicopot dari jabatannya. Kapolda Maluku akhirnya mencopot Kompol Bambang Surya Wiharga dari jabatan sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku. Pencopotan itu terkait aksi penganiayaan Bambang terhadap seorang sopir taksi online yang viral di media sosial. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminullah, membenarkan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aries, Senin tanggal 4 November tahun 2024 sore, dikutip dari kompas.com. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang pun kini non-job dan dipindahkan ke Yanma. Dijadikan pamen Yanma, ujarnya. Aries menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Itu sudah menjadi komitmen Bapak Kapolda bahwa siapapun anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas, tidak ada kompromi itu, tegasnya. Terkait kasus tersebut, Aries kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab, anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Intinya dari Bapak Kapolda sudah tegaskan akan menindak setiap anggota yang membuat pelanggaran, pasti ditindak tegas. Jadi jangan ada yang coba-coba membuat pelanggaran, ingatnya. Dikutip dari Tribun Ambon, Bambang adalah anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Ana. Ia lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Detasemen Parahita Raksasa. Bambang mengawali karirnya di Polda Jawa Barat. Ia pun tugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019. Kemudian itu pun ditugaskan menjadi Kabak Ops tahun-tahun 2021 sampai tahun 2022. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi polisi pukul sopir taksi online di Jaksel, janjikan 5 juta rupiah buat damai cuma dikasih 2 juta rupiah. Sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda akhirnya melanjutkan kasus pemukulan yang terjadi padanya oleh seorang penumpang yang diketahui anggota kepolisian di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky, Roberto Sihotang menceritakan kronologi awal pemukulan terhadap kliennya tersebut. Awalnya, Rizky mendapat penumpang dari kawasan Senayan City, Jakarta Selatan dengan titik tujuan ke halte Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Di tengah jalan dipastikan lagi sama si Rizky, ini benar pak halte bus Komda, Polda Metro Jaya. Iya nanti lu tinggal masuk aja kata penumpangnya,
Cuma cara penyampaiannya itu kurang mengenakanlah kalau menurut keterangan Rizky, dia dianggap kayak direndahkanlah, kata Roberto saat dihubungi, Minggu, 13 November 2024. Setelah hampir sampai tujuan, Roberto mengatakan kliennya kembali memastikan jika tujuannya hanya sampai halte dan tidak masuk ke Polda Metro Jaya. Jika ingin masuk, penumpang diminta untuk merubah titik tujuan. Nah itu harus diubah, nah akhirnya disodorin dah tuh HP-nya si penumpang. Nih lu ubah aja sendiri, kata dia begitu. Begitu pas dia noleh ke belakang, mobilnya ini kan manual, dia injek kopling dah tuh, enggak nginjek rem. Terus nabraklah mobil Alphard di depannya, ucapnya. Lalu, setelah menyelesaikan masalah dengan sopir mobil Alphard, Rizky kembali ke dalam mobil. Namun, menurut Rizky, polisi bersama seorang wanita yang menjadi penumpangnya itu kembali marah-marah sehingga Rizky pun kesal dan meminta mereka turun dari mobil. Akhirnya si penumpang, ya udah gue turun sekarang di sini. Ya udah turunlah, kata dia. Nah menjelang turun dapatlah bogem mentahnya itu sekali. Jelasnya, aksi pemukulan itu pun terekam oleh handphone Rizky sehingga dia pun memutuskan untuk membuat laporan polisi. Namun, saat berada di SPKT Polda Metro Jaya, anggota polisi itu ternyata sudah menunggunya. Di sana, anggota polisi itu meminta kasusnya untuk tidak dilanjutkan. Rizky yang ingin membuat laporan malah dibawa ke sebuah ruangan oleh dua anggota polisi lainnya. Di dalam ruangan itu, Roberto mengatakan kliennya merasa tertekan karena diminta untuk membuat surat pernyataan perdamaian. Rizky saat itu pun dijanjikan uang ganti rugi sebesar 5 juta rupiah oleh dua anggota polisi yang membawanya untuk biaya pengobatan. Merasa tak berdaya, akhirnya Rizky membuat surat perdamaian itu dengan tulisan tangannya seperti video yang viral. Terus tadi kan bilangnya 5 juta rupiah, kemudian ditransfernya ternyata cuma 2 juta rupiah. Nah uang 2 juta rupiah itu sampai hari ini tidak digunakan oleh si Rizky, ungkap Roberto. Oleh karena itu, Rizky pun kembali membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan surat perdamaian itu, hingga akhirnya membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin, lu nonjok gua laporin. Rekam jejak Kompol Bambang yang tonjok sopir taksi online di Jakarta, pejabat Dirlantas Polda Maluku. Anggota polisi yang memukul sopir taksi online akhirnya terkuak, yakni Kompol Muhammad Bambang Suryawiharga atau Kompol Bambang. Melansir Tribun Medan, Kompol Bambang bertugas di Polda Maluku. Bukan hanya itu, dia juga merupakan anak seorang polisi berpangkat kombes. Kasus Kompol Bambang yang menonjok sopir taksi online kini menjadi viral di media sosial. Korban bernama Rizky Fitrianda awalnya telah menerima kasus pemukulannya diselesaikan secara damai. Tapi kini Rizky justru melaporkan penumpang itu ke polisi. Ia mengaku menerima damai karena merasa tertekan. Akun X yakni @mazini menulis bahwa penumpang yang memukul sopir taksi online ini bernama Bambang Suryawiharga dan berpangkat kompol. Kompol Bambang Suryawiharga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Customer itu perwira pangkat kompol, Bambang Suryawiharga menjabat Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Walau udah damai, dia lagi diperiksa Propam Polda Maluku, tulis akun tersebut. Pemilik nama lengkap Muhammad Bambang Suryawiharga ternyata pernah menjabat sebagai Wakapolres Maluku Tengah. Dikutip dari Tribun Ambon, pria kelahiran 17 Juni 1989 ini merupakan anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Anna. Kompol Bambang lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Datasemen Parahita Raksaka. Bambang mengawali karirnya di Polda Jawa Barat. Ia kemudian bertugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun 2017 hingga 2019. Sampai kemudian Bambang ditugaskan menjadi Kabak Ops tahun 2021 hingga 2022. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin, lu nonjok gua laporin. Sedang cuti hendak menikah di Jakarta, polisi arogan tonjok sopir taksi online kini dicopot dari jabatan. Terungkap fakta di balik insiden viralnya Kompol Bambang Suryawiharga anggota polisi yang tonjok sopir taksi online di Jakarta. Diketahui, Kompol Bambang Surya menjabat sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku sebelum dicopot. Kedatangan Kompol Bambang Surya ke Jakarta ternyata sedang cuti hendak melangsungkan pernikahan.
Adapun calon istrinya itu merupakan wanita yang bersamanya saat videonya viral menonjok sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda 34 tahun. Hal itu diungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah. Posisi dia mau nikah sama ceweknya itu, kata Aris Aminullah. Aris mengatakan setelah Kompol Bambang kembali ke Maluku maka Propam Polda Maluku akan langsung memeriksanya. Kini, Aris menegaskan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aris, Senin, 4 November 2024. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjok dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak anggota yang melanggar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kompol Bambang Surya Wiharga, perwira polisi yang toncok sopir taksi online di Jakarta, kini dicopot dari jabatannya. Ia resmi dicopot sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku pada Senin 4 November 2024. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aris Aminullah, mengakui bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjob dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya tersebut sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Terkait kasus tersebut, Aris kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab katanya anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo, gua laporin lo. Gua laporin lo. Gua laporin lu nonjok gua laporin. Enggak ada, gua laporin, awas lu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib oknum polisi viral yang pukul sopir taksi online di Jakarta, Jenderal Bintang 2 turun tangan. Kasus penumpang pukul sopir taksi online nampaknya berbuntut panjang hingga menjadi perhatian Jenderal Bintang 2. Meski sempat ada perdamaian antara korban dan pelaku, ternyata korban kini melanjutkan perkaranya ke jalur hukum. Sang penumpang yang dilaporkan oleh sopir taksi online diketahui bukan sosok sembarangan. Penumpang tersebut diketahui bernama Kompol Bambang Surya Wiharga yang saat itu menggunakan jasa taksi online korban. Namun, mereka terlibat cekcok mulut sehingga wajah sang sopir taksi online itu kena pukul oleh sang oknum polisi tersebut. Bahkan, videonya pun kini viral di media sosial. Insiden ini bahkan mendapat perhatian langsung dari Kapolda Maluku, Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan. Sebab, Kompol Bambang Surya Wiharga merupakan perwira polisi yang bertugas di Polda Maluku. Kompol Bambang Surya Wiharga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah menegaskan pihak Polda Maluku akan proses pelanggaran yang dilakukan Kompol Bambang Surya Wiharga, salah satu perwira Polda Maluku. Menurutnya, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Propam. Kapolda akan memproses setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Dan terkait kejadian ini sudah disampaikan ke Propam untuk menindaklanjuti, kata Aris kepada wartawan Sabtu, 2 November 2024. Rizky Fitrianda, sopir taksi online yang dipukul oleh penumpangnya tersebut mengurai kronologi hingga mereka terlibat cekcok. Menurutnya, peristiwa itu bermula saat ia mendapat orderan dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Saat itu, sang penumpang awalnya minta diantarkan ke kawasan SCBD dekat Polda Metro Jaya. Rupanya, saat perjalanan penumpang yang diketahui merupakan seorang anggota polisi itu minta merubah rute perjalanan. Namun, sang sopir taksi online rupanya tak mau menuruti permintaan penumpangnya. Menurutnya, hal itu ia tolak lantaran dianggap tak sesuai dengan aplikasi ketika dipesan. Singkat cerita, keduanya pun terlibat cekcok mulut di dalam mobil. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada kayak gimana? Nggak ada pilihan, berarti di bawah tekanan? Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Damai karena di bawah tekanan polisi. Rizky sopir taksi online yang ditonjok di wajah kini laporkan pelaku. Rizky Fitrianda sopir taksi online yang sempat viral karena ditonjok di wajah diduga oleh oknum polisi kini berani bersuara.
Setelah kejadian yang tak mengenakan tersebut, kini sopir taksi online itu menemui pegiat media sosial Tengku Zanzabela. Lewat Instagram Zanzela, sopir taksi online ini awalnya memang sudah berdamai namun terungkap jika ia berada di bawah tekanan. Diakui Rizky, saat momen perdamaian seusai kejadian pemukulan itu dirinya hanya sendiri tanpa didampingi orang lain. Saya sendiri aja di sana juga gak ada pilihan lain, takut, karena masih shock pada waktu itu dan situasi dalam keadaan tertekan, ungkap Rizky. Saat ditanya soal perdamaian dengan pelaku yang memukulnya, Rizky mengaku ia terpaksa karena tidak ada pilihan dan adanya tekanan. Selain itu, Rizky mengakui kalau dia baru mengalami kasus seperti ini, akibat pukulan tersebut ia mengalami pusing. Kini, Rizky Fitrianda menuntut keadilan dengan apa yang belum lama ini dialaminya dan telah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Meski sebelumnya sempat berdamai, Rizky yang didampingi Tengku Zanzabela memilih melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Rizky mengaku perdamaian yang sebelumnya ditempuh ternyata terjadi akibat adanya tekanan karena terlapor diduga merupakan anggota Polri. Hari ini tanggal 2 November 2024 kami telah melaporkan pelaku oknum polisi diduga melakukan penganiayaan terhadap driver taksi online di Polres Jakarta Selatan, tulis keterangan di Instagram @zanzabela. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada gimana? Nggak ada pilihan, berarti di bawah tekanan? Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lebih bagus. Ya. Allahu Akbar. Usai viral tonjok driver taksi online, Kompol Bambang Suryawiharga kini dicopot dari jabatannya. Kapolda Maluku akhirnya mencopot Kompol Bambang Suryawiharga dari jabatan sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku. Pencopotan itu terkait aksi penganiayaan Bambang terhadap seorang sopir taksi online yang viral di media sosial. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminullah, membenarkan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aries, Senin tanggal 4 November tahun 2024 sore, dikutip dari kompas.com. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang pun kini non-job dan dipindahkan ke Yanma. Dijadikan pamen Yanma, ujarnya. Aries menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Itu sudah menjadi komitmen Bapak Kapolda bahwa siapapun anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas, tidak ada kompromi itu, tegasnya. Terkait kasus tersebut, Aries kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab, anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Intinya dari Bapak Kapolda sudah tegaskan akan menindak setiap anggota yang membuat pelanggaran, pasti ditindak tegas. Jadi jangan ada yang coba-coba membuat pelanggaran, ingatnya. Dikutip dari Tribun Ambon, Bambang adalah anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Ana. Ia lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Detasemen Parahita Raksasa. Bambang mengawali karirnya di Polda Jawa Barat. Ia pun tugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019. Kemudian itu pun ditugaskan menjadi Kabak Ops tahun-tahun 2021 sampai tahun 2022. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi polisi pukul sopir taksi online di Jaksel, janjikan 5 juta rupiah buat damai cuma dikasih 2 juta rupiah. Sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda akhirnya melanjutkan kasus pemukulan yang terjadi padanya oleh seorang penumpang yang diketahui anggota kepolisian di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky, Roberto Sihotang menceritakan kronologi awal pemukulan terhadap kliennya tersebut. Awalnya, Rizky mendapat penumpang dari kawasan Senayan City, Jakarta Selatan dengan titik tujuan ke halte Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Di tengah jalan dipastikan lagi sama si Rizky, ini benar pak halte bus Komda, Polda Metro Jaya. Iya nanti lu tinggal masuk aja kata penumpangnya, cuma cara penyampaiannya itu kurang mengenakan lah kalau menurut keterangan Rizky, dia dianggap kayak direndahkan lah, kata Roberto saat dihubungi, Minggu, 13 November 2024.
Setelah hampir sampai tujuan, Roberto mengatakan kliennya kembali memastikan jika tujuannya hanya sampai halte dan tidak masuk ke Polda Metro Jaya. Jika ingin masuk, penumpang diminta untuk merubah titik tujuan. Nah itu harus diubah. Nah akhirnya disodorin dah tuh HP-nya si penumpang. Nih lu ubah aja sendiri, kata dia begitu. Begitu pas dia noleh ke belakang, mobilnya ini kan manual, dia injek kopling dah tuh, enggak nginjek rem. Terus nabraklah mobil Alphard di depannya, ucapnya. Lalu, setelah menyelesaikan masalah dengan sopir mobil Alphard, Rizky kembali ke dalam mobil. Namun, menurut Rizky, polisi bersama seorang wanita yang menjadi penumpangnya itu kembali marah-marah sehingga Rizky pun kesal dan meminta mereka turun dari mobil. Akhirnya si penumpang, ya udah gue turun sekarang di sini. Ya udah turunlah kata dia. Nah menjelang turun dapatlah bogem mentahnya itu sekali. Jelasnya, aksi pemukulan itu pun terekam oleh handphone Rizky sehingga dia pun memutuskan untuk membuat laporan polisi. Namun, saat berada di SPKT Polda Metro Jaya, anggota polisi itu ternyata sudah menunggunya. Di sana, anggota polisi itu meminta kasusnya untuk tidak dilanjutkan. Rizky yang ingin membuat laporan malah dibawa ke sebuah ruangan oleh dua anggota polisi lainnya. Di dalam ruangan itu, Roberto mengatakan kliennya merasa tertekan karena diminta untuk membuat surat pernyataan perdamaian. Rizky saat itu pun dijanjikan uang ganti rugi sebesar 5 juta rupiah oleh dua anggota polisi yang membawanya untuk biaya pengobatan. Merasa tak berdaya, akhirnya Rizky membuat surat perdamaian itu dengan tulisan tangannya seperti video yang viral. Terus tadi kan bilangnya 5 juta rupiah, kemudian ditransfernya ternyata cuma 2 juta rupiah. Nah uang 2 juta rupiah itu sampai hari ini tidak digunakan oleh si Rizky, ungkap Roberto. Oleh karena itu, Rizky pun kembali membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan surat perdamaian itu, hingga akhirnya membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin, lu nonjok gua laporin. Rekam jejak Kompol Bambang yang tonjok sopir taksi online di Jakarta, pejabat Dirlantas Polda Maluku. Anggota polisi yang memukul sopir taksi online akhirnya terkuak yakni Kompol Muhammad Bambang Suryawiharga atau Kompol Bambang. Melansir Tribun Medan, Kompol Bambang bertugas di Polda Maluku. Bukan hanya itu, dia juga merupakan anak seorang polisi berpangkat kombes. Kasus Kompol Bambang yang menonjok sopir taksi online kini menjadi viral di media sosial. Korban bernama Rizky Fitrianda awalnya telah menerima kasus pemukulannya diselesaikan secara damai. Tapi kini Rizky justru melaporkan penumpang itu ke polisi. Ia mengaku menerima damai karena merasa tertekan. Akun X yakni @mazini menulis bahwa penumpang yang memukul sopir taksi online ini bernama Bambang Suryawiharga dan berpangkat kompol. Kompol Bambang Suryawiharga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Customer itu perwira pangkat kompol, Bambang Suryawiharga menjabat Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Walau udah damai, dia lagi diperiksa Propam Polda Maluku, tulis akun tersebut. Pemilik nama lengkap Muhammad Bambang Suryawiharga ternyata pernah menjabat sebagai Wakapolres Maluku Tengah. Dikutip dari Tribun Ambon, pria kelahiran 17 Juni 1989 ini merupakan anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Anna. Kompol Bambang lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Datasemen Parahita Raksaka. Bambang mengawali karirnya di Polda Jawa Barat. Ia kemudian bertugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun 2017 hingga 2019. Sampai kemudian Bambang ditugaskan menjadi Kabak Ops tahun 2021 hingga 2022. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin, lu nonjok gua laporin. Sedang cuti hendak menikah di Jakarta, polisi arogan tonjok sopir taksi online kini dicopot dari jabatan. Terungkap fakta di balik insiden viralnya Kompol Bambang Suryawiharga anggota polisi yang tonjok sopir taksi online di Jakarta. Diketahui, Kompol Bambang Surya menjabat sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku sebelum dicopot. Kedatangan Kompol Bambang Surya ke Jakarta ternyata sedang cuti hendak melangsungkan pernikahan. Adapun calon istrinya itu merupakan wanita yang bersamanya saat videonya viral menonjok sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda 34 tahun. Hal itu diungkap Kabid Humas Polda Maluku,
Kombes Pol Aris Aminullah. Posisi dia mau nikah sama ceweknya itu, kata Aris Aminullah. Aris mengatakan setelah Kompol Bambang kembali ke Maluku maka Propam Polda Maluku akan langsung memeriksanya. Kini, Aris menegaskan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aris, Senin, 4 November 2024. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjok dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak anggota yang melanggar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kompol Bambang Suryawi Harga, perwira polisi yang toncok sopir taksi online di Jakarta, kini dicopot dari jabatannya. Ia resmi dicopot sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku pada Senin 4 November 2024. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aris Aminullah, mengakui bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjob dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya tersebut sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Terkait kasus tersebut, Aris kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab katanya anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo, gua laporin lo. Gua laporin lo. Gua laporin lu nonjok gua laporin. Nggak ada, gua laporin, awas lo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib oknum polisi viral yang pukul sopir taksi online di Jakarta, Jenderal Bintang 2 turun tangan. Kasus penumpang pukul sopir taksi online nampaknya berbuntut panjang hingga menjadi perhatian Jenderal Bintang 2. Meski sempat ada perdamaian antara korban dan pelaku, ternyata korban kini melanjutkan perkaranya ke jalur hukum. Sang penumpang yang dilaporkan oleh sopir taksi online diketahui bukan sosok sembarangan. Penumpang tersebut diketahui bernama Kompol Bambang Suryawi Harga yang saat itu menggunakan jasa taksi online korban. Namun, mereka terlibat cekcok mulut sehingga wajah sang sopir taksi online itu kena pukul oleh sang oknum polisi tersebut. Bahkan, videonya pun kini viral di media sosial. Insiden ini bahkan mendapat perhatian langsung dari Kapolda Maluku, Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan. Sebab, Kompol Bambang Suryawi Harga merupakan perwira polisi yang bertugas di Polda Maluku. Kompol Bambang Suryawi Harga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah menegaskan pihak Polda Maluku akan proses pelanggaran yang dilakukan Kompol Bambang Suryawi Harga, salah satu perwira Polda Maluku. Menurutnya, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Propam. Kapolda akan memproses setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Dan terkait kejadian ini sudah disampaikan ke Propam untuk menindaklanjuti, kata Aris kepada wartawan Sabtu, 2 November 2024. Rizky Fitrianda, sopir taksi online yang dipukul oleh penumpangnya tersebut mengurai kronologi hingga mereka terlibat cekcok. Menurutnya, peristiwa itu bermula saat ia mendapat orderan dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Saat itu, sang penumpang awalnya minta diantarkan ke kawasan SCBD dekat Polda Metro Jaya. Rupanya, saat perjalanan penumpang yang diketahui merupakan seorang anggota polisi itu minta merubah rute perjalanan. Namun, sang sopir taksi online rupanya tak mau menuruti permintaan penumpangnya. Menurutnya, hal itu ia tolak lantaran dianggap tak sesuai dengan aplikasi ketika dipesan. Singkat cerita, keduanya pun terlibat cekcok mulut di dalam mobil. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada Nggak ada pilihan, berarti di bawah tekanan? Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Damai karena di bawah tekanan polisi. Rizky sopir taksi online yang ditonjok di wajah kini laporkan pelaku. Rizky Fitrianda sopir taksi online yang sempat viral karena ditonjok di wajah diduga oleh oknum polisi kini berani bersuara. Setelah kejadian yang tak mengenakan tersebut, kini sopir taksi online itu menemui pegiat media sosial Tengku Zanzabela. Lewat Instagram Zanzela,
Sopir taksi online ini awalnya memang sudah berdamai namun terungkap jika ia berada di bawah tekanan. Diakui Rizky, saat momen perdamaian seusai kejadian pemukulan itu dirinya hanya sendiri tanpa didampingi orang lain. Saya sendiri aja di sana juga gak ada pilihan lain, takut karena masih shock pada waktu itu dan situasi dalam keadaan tertekan, ungkap Rizky. Saat ditanya soal perdamaian dengan pelaku yang memukulnya, Rizky mengaku ia terpaksa karena tidak ada pilihan dan adanya tekanan. Selain itu, Rizky mengakui kalau dia baru mengalami kasus seperti ini, akibat pukulan tersebut ia mengalami pusing. Kini, Rizky Fitrianda menuntut keadilan dengan apa yang belum lama ini dialaminya dan telah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Meski sebelumnya sempat berdamai, Rizky yang didampingi Tengku Zanzabella memilih melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Rizky mengaku perdamaian yang sebelumnya ditempuh ternyata terjadi akibat adanya tekanan karena terlapor diduga merupakan anggota Polri. Hari ini tanggal 2 November 2024 kami telah melaporkan pelaku oknum polisi diduga melakukan penganiayaan terhadap driver taksi online di Polres Jakarta Selatan, tulis keterangan di Instagram @zanzabella. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada Nggak ada pilihan, berarti di bawah tekanan? Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lebih bagus. Ya. Allahu Akbar. Usai viral tonjok driver taksi online, Kompol Bambang Surya Wiharga kini dicopot dari jabatannya. Kapolda Maluku akhirnya mencopot Kompol Bambang Surya Wiharga dari jabatan sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku. Pencopotan itu terkait aksi penganiayaan Bambang terhadap seorang sopir taksi online yang viral di media sosial. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminullah, membenarkan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aries, Senin tanggal 4 November tahun 2024 sore, dikutip dari kompas.com. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang pun kini non-job dan dipindahkan ke Yanma. Dijadikan pamen Yanma, ujarnya. Aries menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Itu sudah menjadi komitmen Bapak Kapolda bahwa siapapun anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas, tidak ada kompromi itu, tegasnya. Terkait kasus tersebut, Aries kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab, anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Intinya dari Bapak Kapolda sudah tegaskan akan menindak setiap anggota yang membuat pelanggaran, pasti ditindak tegas. Jadi jangan ada yang coba-coba membuat pelanggaran, ingatnya. Dikutip dari Tribun Ambon, Bambang adalah anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Ana. Ia lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Detasemen Parahita Raksasa. Bambang mengawali kariernya di Polda Jawa Barat. Ia pun tugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019. Kemudian itu pun ditugaskan menjadi Kabak Ops tahun-tahun 2021 sampai tahun 2022. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi polisi pukul sopir taksi online di Jaksel, janjikan 5 juta rupiah buat damai cuma dikasih 2 juta rupiah. Sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda akhirnya melanjutkan kasus pemukulan yang terjadi padanya oleh seorang penumpang yang diketahui anggota kepolisian di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky, Roberto Sihotang menceritakan kronologi awal pemukulan terhadap kliennya tersebut. Awalnya, Rizky mendapat penumpang dari kawasan Senayan City, Jakarta Selatan dengan titik tujuan ke halte Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Di tengah jalan dipastikan lagi sama si Rizky, ini benar pak halte bus Komda, Polda Metro Jaya. Iya nanti lu tinggal masuk aja kata penumpangnya, cuma cara penyampaiannya itu kurang mengenakan lah kalau menurut keterangan Rizky, dia dianggap kayak direndahkan lah, kata Roberto saat dihubungi, Minggu, 13 November 2024. Setelah hampir sampai tujuan, Roberto mengatakan kliennya kembali memastikan jika tujuannya hanya sampai halte dan tidak masuk ke Polda Metro Jaya.
Jika ingin masuk, penumpang diminta untuk merubah titik tujuan. Nah itu harus diubah. Nah akhirnya disodorin dah tuh HP-nya si penumpang. Nih lu ubah aja sendiri, kata dia begitu. Begitu pas dia noleh ke belakang, mobilnya ini kan manual, dia injek kopling dah tuh, enggak nginjek rem. Terus nabraklah mobil Alphard di depannya, ucapnya. Lalu, setelah menyelesaikan masalah dengan sopir mobil Alphard, Rizky kembali ke dalam mobil. Namun, menurut Rizky, polisi bersama seorang wanita yang menjadi penumpangnya itu kembali marah-marah sehingga Rizky pun kesal dan meminta mereka turun dari mobil. Akhirnya si penumpang, ya udah gue turun sekarang di sini. Ya udah turunlah kata dia. Nah menjelang turun dapatlah bogem mentahnya itu sekali. Jelasnya, aksi pemukulan itu pun terekam oleh handphone Rizky sehingga dia pun memutuskan untuk membuat laporan polisi. Namun, saat berada di SPKT Polda Metro Jaya, anggota polisi itu ternyata sudah menunggunya. Di sana, anggota polisi itu meminta kasusnya untuk tidak dilanjutkan. Rizky yang ingin membuat laporan malah dibawa ke sebuah ruangan oleh dua anggota polisi lainnya. Di dalam ruangan itu, Roberto mengatakan kliennya merasa tertekan karena diminta untuk membuat surat pernyataan perdamaian. Rizky saat itu pun dijanjikan uang ganti rugi sebesar 5 juta rupiah oleh dua anggota polisi yang membawanya untuk biaya pengobatan. Merasa tak berdaya, akhirnya Rizky membuat surat perdamaian itu dengan tulisan tangannya seperti video yang viral. Terus tadi kan bilangnya 5 juta rupiah, kemudian ditransfernya ternyata cuma 2 juta rupiah. Nah uang 2 juta rupiah itu sampai hari ini tidak digunakan oleh si Rizky, ungkap Roberto. Oleh karena itu, Rizky pun kembali membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan surat perdamaian itu, hingga akhirnya membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin lu nonjok gua laporin. Rekam jejak Kompol Bambang yang tonjok sopir taksi online di Jakarta, pejabat Dirlantas Polda Maluku. Anggota polisi yang memukul sopir taksi online akhirnya terkuak yakni Kompol Muhammad Bambang Suryawiharga atau Kompol Bambang. Melansir Tribun Medan, Kompol Bambang bertugas di Polda Maluku. Bukan hanya itu, dia juga merupakan anak seorang polisi berpangkat kombes. Kasus Kompol Bambang yang menonjok sopir taksi online kini menjadi viral di media sosial. Korban bernama Rizky Fitrianda awalnya telah menerima kasus pemukulannya diselesaikan secara damai. Tapi kini Rizky justru melaporkan penumpang itu ke polisi. Ia mengaku menerima damai karena merasa tertekan. Akun X yakni @mazini menulis bahwa penumpang yang memukul sopir taksi online ini bernama Bambang Suryawiharga dan berpangkat kompol. Kompol Bambang Suryawiharga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Customer itu perwira pangkat kompol, Bambang Suryawiharga menjabat Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Walau udah damai, dia lagi diperiksa Propam Polda Maluku, tulis akun tersebut. Pemilik nama lengkap Muhammad Bambang Suryawiharga ternyata pernah menjabat sebagai Wakapolres Maluku Tengah. Dikutip dari Tribun Ambon, pria kelahiran 17 Juni 1989 ini merupakan anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Anna. Kompol Bambang lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Datasemen Parahita Raksaka. Bambang mengawali karirnya di Polda Jawa Barat. Ia kemudian bertugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun 2017 hingga 2019. Sampai kemudian Bambang ditugaskan menjadi Kabak Ops tahun 2021 hingga 2022. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin lu nonjok gua laporin. Sedang cuti hendak menikah di Jakarta, polisi arogan tonjok sopir taksi online kini dicopot dari jabatan. Terungkap fakta di balik insiden viralnya Kompol Bambang Suryawiharga anggota polisi yang tonjok sopir taksi online di Jakarta. Diketahui, Kompol Bambang Surya menjabat sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku sebelum dicopot. Kedatangan Kompol Bambang Surya ke Jakarta ternyata sedang cuti hendak melangsungkan pernikahan. Adapun calon istrinya itu merupakan wanita yang bersamanya saat videonya viral menonjok sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda 34 tahun. Hal itu diungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah. Posisi dia mau nikah sama ceweknya itu, kata Aris Aminullah.
Aris mengatakan setelah Kompol Bambang kembali ke Maluku maka Propam Polda Maluku akan langsung memeriksanya. Kini, Aris menegaskan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aris, Senin, 4 November 2024. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjok dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak anggota yang melanggar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kompol Bambang Suryawi Harga, perwira polisi yang toncok sopir taksi online di Jakarta, kini dicopot dari jabatannya. Ia resmi dicopot sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku pada Senin 4 November 2024. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aris Aminullah, mengakui bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjob dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya tersebut sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Terkait kasus tersebut, Aris kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab katanya, anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo. Gua laporin lo. Gua laporin lu nonjok gua laporin. Enggak ada, gua laporin, awas lo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib oknum polisi viral yang pukul sopir taksi online di Jakarta, Jenderal Bintang 2 turun tangan. Kasus penumpang pukul sopir taksi online nampaknya berbuntut panjang hingga menjadi perhatian Jenderal Bintang 2. Meski sempat ada perdamaian antara korban dan pelaku, ternyata korban kini melanjutkan perkaranya ke jalur hukum. Sang penumpang yang dilaporkan oleh sopir taksi online diketahui bukan sosok sembarangan. Penumpang tersebut diketahui bernama Kompol Bambang Suryawi Harga yang saat itu menggunakan jasa taksi online korban. Namun, mereka terlibat cekcok mulut sehingga wajah sang sopir taksi online itu kena pukul oleh sang oknum polisi tersebut. Bahkan, videonya pun kini viral di media sosial. Insiden ini bahkan mendapat perhatian langsung dari Kapolda Maluku, Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan. Sebab, Kompol Bambang Suryawi Harga merupakan perwira polisi yang bertugas di Polda Maluku. Kompol Bambang Suryawi Harga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah menegaskan pihak Polda Maluku akan proses pelanggaran yang dilakukan Kompol Bambang Suryawi Harga, salah satu perwira Polda Maluku. Menurutnya, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Propam. Kapolda akan memproses setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Dan terkait kejadian ini sudah disampaikan ke Propam untuk menindaklanjuti, kata Aris kepada wartawan Sabtu, 2 November 2024. Rizky Fitrianda, sopir taksi online yang dipukul oleh penumpangnya tersebut mengurai kronologi hingga mereka terlibat cekcok. Menurutnya, peristiwa itu bermula saat ia mendapat orderan dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Saat itu, sang penumpang awalnya minta diantarkan ke kawasan SCBD dekat Polda Metro Jaya. Rupanya, saat perjalanan penumpang yang diketahui merupakan seorang anggota polisi itu minta merubah rute perjalanan. Namun, sang sopir taksi online rupanya tak mau menuruti permintaan penumpangnya. Menurutnya, hal itu ia tolak lantaran dianggap tak sesuai dengan aplikasi ketika dipesan. Singkat cerita, keduanya pun terlibat cekcok mulut di dalam mobil. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada kayak gimana? Nggak ada pilihan, berarti di bawah tekanan? Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Damai karena di bawah tekanan polisi. Rizky sopir taksi online yang ditonjok di wajah kini laporkan pelaku. Rizky Fitrianda sopir taksi online yang sempat viral karena ditonjok di wajah diduga oleh oknum polisi kini berani bersuara. Setelah kejadian yang tak mengenakan tersebut, kini sopir taksi online itu menemui pegiat media sosial Tengku Zanzabela. Lewat Instagram Zanzela, sopir taksi online ini awalnya memang sudah berdamai namun terungkap jika ia berada di bawah tekanan. Diakui Rizky,
Saat momen perdamaian seusai kejadian pemukulan itu dirinya hanya sendiri tanpa didampingi orang lain. Saya sendiri aja di sana juga gak ada pilihan lain, takut karena masih shock pada waktu itu dan situasi dalam keadaan tertekan, ungkap Rizky. Saat ditanya soal perdamaian dengan pelaku yang memukulnya, Rizky mengaku ia terpaksa karena tidak ada pilihan dan adanya tekanan. Selain itu, Rizky mengakui kalau dia baru mengalami kasus seperti ini, akibat pukulan tersebut ia mengalami pusing. Kini, Rizky Fitrianda menuntut keadilan dengan apa yang belum lama ini dialaminya dan telah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Meski sebelumnya sempat berdamai, Rizky yang didampingi Tengku Zanzabella memilih melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Rizky mengaku perdamaian yang sebelumnya ditempuh ternyata terjadi akibat adanya tekanan karena terlapor diduga merupakan anggota Polri. Hari ini tanggal 2 November 2024 kami telah melaporkan pelaku oknum polisi diduga melakukan penganiayaan terhadap driver taksi online di Polres Jakarta Selatan, tulis keterangan di Instagram @zanzabella. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada gimana? Nggak ada pilihan, berarti di bawah tekanan? Iya, benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lebih bagus. Ya. Allahu Akbar. Usai viral tonjok driver taksi online, Kompol Bambang Surya Wiharga kini dicopot dari jabatannya. Kapolda Maluku akhirnya mencopot Kompol Bambang Surya Wiharga dari jabatan sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku. Pencopotan itu terkait aksi penganiayaan Bambang terhadap seorang sopir taksi online yang viral di media sosial. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminullah, membenarkan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aries, Senin tanggal 4 November tahun 2024 sore, dikutip dari kompas.com. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang pun kini non-job dan dipindahkan ke Yanma. Dijadikan pamen Yanma, ujarnya. Aries menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Itu sudah menjadi komitmen Bapak Kapolda bahwa siapapun anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas, tidak ada kompromi itu, tegasnya. Terkait kasus tersebut, Aries kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab, anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Intinya dari Bapak Kapolda sudah tegaskan akan menindak setiap anggota yang membuat pelanggaran, pasti ditindak tegas. Jadi jangan ada yang coba-coba membuat pelanggaran, ingatnya. Dikutip dari Tribun Ambon, Bambang adalah anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Ana. Ia lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Detasemen Parahita Raksasa. Bambang mengawali kariernya di Polda Jawa Barat. Ia pun tugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019. Kemudian itu pun ditugaskan menjadi Kabak Ops tahun-tahun 2021 sampai tahun 2022. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi polisi pukul sopir taksi online di Jaksel, janjikan 5 juta rupiah buat damai cuma dikasih 2 juta rupiah. Sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda akhirnya melanjutkan kasus pemukulan yang terjadi padanya oleh seorang penumpang yang diketahui anggota kepolisian di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky, Roberto Sihotang menceritakan kronologi awal pemukulan terhadap kliennya tersebut. Awalnya, Rizky mendapat penumpang dari kawasan Senayan City, Jakarta Selatan dengan titik tujuan ke halte Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Di tengah jalan dipastikan lagi sama si Rizky, ini benar Pak halte bus Komda, Polda Metro Jaya. Iya nanti lu tinggal masuk aja kata penumpangnya, cuma cara penyampaiannya itu kurang mengenakan lah kalau menurut keterangan Rizky, dia dianggap kayak direndahkan lah, kata Roberto saat dihubungi, Minggu, 13 November 2024. Setelah hampir sampai tujuan, Roberto mengatakan kliennya kembali memastikan jika tujuannya hanya sampai halte dan tidak masuk ke Polda Metro Jaya. Jika ingin masuk, penumpang diminta untuk merubah titik tujuan. Nah itu harus diubah,
Nah akhirnya disodorin dah tuh HP-nya si penumpang. Nih lu ubah aja sendiri, kata dia begitu. Begitu pas dia noleh ke belakang, mobilnya ini kan manual, dia injek kopling dah tuh, enggak nginjek rem. Terus nabraklah mobil Alphard di depannya, ucapnya. Lalu, setelah menyelesaikan masalah dengan sopir mobil Alphard, Rizky kembali ke dalam mobil. Namun, menurut Rizky, polisi bersama seorang wanita yang menjadi penumpangnya itu kembali marah-marah sehingga Rizky pun kesal dan meminta mereka turun dari mobil. Akhirnya si penumpang, ya udah gue turun sekarang di sini. Ya udah turunlah kata dia. Nah menjelang turun dapatlah bogem mentahnya itu sekali. Jelasnya, aksi pemukulan itu pun terekam oleh handphone Rizky sehingga dia pun memutuskan untuk membuat laporan polisi. Namun, saat berada di SPKT Polda Metro Jaya, anggota polisi itu ternyata sudah menunggunya. Di sana, anggota polisi itu meminta kasusnya untuk tidak dilanjutkan. Rizky yang ingin membuat laporan malah dibawa ke sebuah ruangan oleh dua anggota polisi lainnya. Di dalam ruangan itu, Roberto mengatakan kliennya merasa tertekan karena diminta untuk membuat surat pernyataan perdamaian. Rizky saat itu pun dijanjikan uang ganti rugi sebesar 5 juta rupiah oleh dua anggota polisi yang membawanya untuk biaya pengobatan. Merasa tak berdaya, akhirnya Rizky membuat surat perdamaian itu dengan tulisan tangannya seperti video yang viral. Terus tadi kan bilangnya 5 juta rupiah, kemudian ditransfernya ternyata cuma 2 juta rupiah. Nah uang 2 juta rupiah itu sampai hari ini tidak digunakan oleh si Rizky, ungkap Roberto. Oleh karena itu, Rizky pun kembali membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan surat perdamaian itu, hingga akhirnya membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin lu nonjok gua laporin. Rekam jejak Kompol Bambang yang tonjok sopir taksi online di Jakarta, pejabat Dirlantas Polda Maluku. Anggota polisi yang memukul sopir taksi online akhirnya terkuak yakni Kompol Muhammad Bambang Suryawiharga atau Kompol Bambang. Melansir Tribun Medan, Kompol Bambang bertugas di Polda Maluku. Bukan hanya itu, dia juga merupakan anak seorang polisi berpangkat kombes. Kasus Kompol Bambang yang menonjok sopir taksi online kini menjadi viral di media sosial. Korban bernama Rizky Fitrianda awalnya telah menerima kasus pemukulannya diselesaikan secara damai. Tapi kini Rizky justru melaporkan penumpang itu ke polisi. Ia mengaku menerima damai karena merasa tertekan. Akun X yakni @mazini menulis bahwa penumpang yang memukul sopir taksi online ini bernama Bambang Suryawiharga dan berpangkat kompol. Kompol Bambang Suryawiharga menjabat sebagai Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Customer itu perwira pangkat kompol, Bambang Suryawiharga menjabat Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Maluku. Walau udah damai, dia lagi diperiksa Propam Polda Maluku, tulis akun tersebut. Pemilik nama lengkap Muhammad Bambang Suryawiharga ternyata pernah menjabat sebagai Wakapolres Maluku Tengah. Dikutip dari Tribun Ambon, pria kelahiran 17 Juni 1989 ini merupakan anak sulung dari almarhum Kombes Norman Siswandi dan almarhumah Holianti Riau Anna. Kompol Bambang lulus Akademi Kepolisian tahun 2008 di Semarang Datasemen Parahita Raksaka. Bambang mengawali karirnya di Polda Jawa Barat. Ia kemudian bertugas di Polda Maluku menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon tahun 2017 hingga 2019. Sampai kemudian Bambang ditugaskan menjadi Kabak Ops tahun 2021 hingga 2022. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gua laporin lu, Gua laporin lu nonjok gua laporin. Sedang cuti hendak menikah di Jakarta, polisi arogan tonjok sopir taksi online kini dicopot dari jabatan. Terungkap fakta di balik insiden viralnya Kompol Bambang Suryawiharga anggota polisi yang tonjok sopir taksi online di Jakarta. Diketahui, Kompol Bambang Surya menjabat sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku sebelum dicopot. Kedatangan Kompol Bambang Surya ke Jakarta ternyata sedang cuti hendak melangsungkan pernikahan. Adapun calon istrinya itu merupakan wanita yang bersamanya saat videonya viral menonjok sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda 34 tahun. Hal itu diungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah. Posisi dia mau nikah sama cowoknya itu, kata Aris Aminullah. Aris mengatakan setelah Kompol Bambang kembali ke Maluku maka Propam Polda Maluku akan langsung memeriksanya. Kini,
Aris menegaskan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aris, Senin, 4 November 2024. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjok dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak anggota yang melanggar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kompol Bambang Suryawi Harga, perwira polisi yang toncok sopir taksi online di Jakarta, kini dicopot dari jabatannya. Ia resmi dicopot sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku pada Senin 4 Mas Polda Maluku. Kombes Aris Aminullah mengakui bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini nonjob dan dipindahkan ke Yanma. Aris menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya tersebut sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran. Terkait kasus tersebut, Aris kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran. Sebab katanya anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo, gua laporin lo. Gua laporin lo. Gua laporin lu nonjok gua laporin. Nggak ada, gua laporin, awas lo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib oknum polisi viral yang pukul sopir taksi online di Jakarta, Jenderal Bintang 2 turun tangan. Kasus penumpang pukul sopir taksi online nampaknya berbuntut panjang hingga menjadi perhatian Jenderal Bintang 2. Meski sempat ada perdamaian antara korban dan pelaku, ternyata korban kini melanjutkan perkaranya ke jalur hukum. Sang penumpang yang dilaporkan oleh sopir taksi online diketahui bukan sosok sembarangan. Penumpang tersebut diketahui bernama Kompol Bambang Suryawi Harga yang saat itu menggunakan jasa taksi online korban. Namun, mereka terlibat cekcok mulut sehingga wajah sang sopir taksi online itu kena pukul oleh sang oknum polisi tersebut. Bahkan, videonya pun kini viral di media sosial. Insiden